Ingin jadi tenaga penjual yang top, yang sukses, yang berhasil, yang terkenal? Oke, kita temukan jawabannya di video ini. Oke, untuk jadi tenaga penjual yang top ya mungkin seperti di industri asuransi ya, mungkin jadi agen asuransi atau menjadi broker properti atau menjadi top sales di multi level ya, atau mungkin di korporasi ya sebagai tenaga penjual yang top juga gitu. Nah, kalau kita bisa pelajari, nah masing-masing dari industri kan pasti beda ya, kriterianya beda, persyaratan dan nilai-nilainya beda ya, tapi pasti kita bisa menemukan kesamaan. Nah, kesamaan apa yang mereka punya yang akhirnya membuat mereka menjadi tenaga penjual yang top? Oke, kita akan bahas beberapa pilar utama ya yang bisa kita pelajari, yang mungkin disebut sebagai rahasia seperti itu ya. Jadi kalau kita tahu beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk membuat bisnis penjualan kita menjadi makin maju seperti itu ya. Nah, ini yang harus kita pelajarin karena beberapa tips ya dan beberapa benang merah kalau kita bisa dapat ya dari para elit yang jago jualan gitu ya. Kalau mereka jualan tuh biasanya mereka bisa deal angka-angka yang besar ya, lalu mereka mampu membangun relasi yang kuat dengan klien ya. Nah, itu yang akan kita coba bedah dan kita coba pelajari seperti itu. Sehingga kalau kita bisa kuasain ilmu dan keterampilan ini ya, maka secara nggak langsung ya semua itu seperti jadi kayak sempurna. Kita bisa menguasai keterampilan yang bisa membawa karir kita atau bisnis kita ke level yang berikutnya. Oke, udah siap mulai? Oke, kita lanjutkan. Nah, ada satu quote yang sangat bagus ya. Saya pernah ikut seminar, speakernya kasih tahu tentang quotes ini ya. Nah, quotesnya bilang seperti ini: Anda tidak akan pernah kalah ya. Anda hanya akan menang atau belajar. Nah, bagus ya quotesnya ya. Nah, jadi kalau kita punya prinsip yang seperti itu, ya maka kita tidak akan pernah merasa di setiap kesalahan atau kegagalan yang kita alami itu merupakan ujung dari perjalanan karir atau perjalanan bisnis kita. Oke, nah jadi kita akan belajar beberapa pilar atau beberapa hal yang penting yang harus kita ketahui, bahkan yang harus kita kuasain untuk bisa menuju ke kesuksesan yang berlimpah. Setuju? Oke, kita akan mulai dengan yang pertama. Apa yang harus kita perhatikan ya? Nah, pilar pertama adalah ya kita sudah harus memutuskan, kita harus berani membuat keputusan. Ya, untuk apa? Untuk terlibat, nyemplung secara aktif di bisnis penjualan ini. Dan tentunya setelah kita buat keputusan, ya nggak boleh mundur gitu ya. Jangan ada kata mundur. Ya, contoh ya, karena pengalaman saya 20 tahun di industri asuransi ya, saya melihat bahwa kalau sebagai agen asuransi ya kalau udah membuat keputusan untuk jalanin bisnis asuransi ya, jadi udah ya kita akan benar-benar memperdalam, kita akan belajar dan menguasai hal-hal apa aja yang akan membawa kita ke arah karir atau pendalaman akan profesi yang kita jalanin. Ya, kenapa membuat sebuah keputusan itu sangat penting ya? Nah, pertama, kalau lagi-lagi ya, kalau di insurance ya, kalau mungkin Anda dari bisnis penjualan properti atau multi level atau mungkin korporasi dan yang lain sebagainya ya,
benang merahnya mirip, tapi mungkin kosakata dan kosakata dan termsnya tuh beda gitu ya. Oke, nah jadi kenapa kita harus membuat keputusan ya? Karena kalau di asuransi ya, saya melihat bahwa pertama industri asuransi ini bisa menawarkan potensi penghasilan yang tidak terbatas seperti itu. Jadi karena kita bekerja berdasarkan komisi ya dari setiap polis yang kita berhasil jual atau setiap polis yang tim kita berhasil jual, jadi semakin banyak jumlah polis atau jumlah usaha yang kita lakukan, ya pasti secara otomatis akan besar juga imbalannya karena berbanding lurus antara usaha yang kita taruh atau yang kita lakukan dan imbalan yang akan kita dapatkan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita jalanin bisnis asuransi ya, itu kita sih lihatnya memungkinkan kita untuk bisa bantu orang lain gitu. Jadi hal yang penting yang kita lakukan adalah pekerjaan kita ini tidak bertentangan dengan norma, dengan hukum dan azas kebaikan yang ada di kehidupan manusia seperti itu. Nah, itu juga penting kan, keputusan yang penting itu. Ya, jadi kita ada di depan klien atau di depan prospek, tujuannya atau misinya adalah itu. Kita mau memberikan perlindungan baik itu ke keluarga atau mungkin ke bisnis ya. Sehingga apa? Orang yang membeli produk kita punya ketenangan pikiran ya, lalu punya damai gitu ya, bebas dari rasa takut ya, rasa khawatir nanti kalau sakit gimana biayanya, lalu kalau sakitnya berkepanjangan gimana biaya hidup rumah tangga, bagaimana hutang-hutang bisnis seperti itu. Nah, jadi itu yang kita perhatikan juga ya. Nah, selain itu apalagi di bisnis asuransi ya, saya melihat ya bahwa kita bisa punya kesempatan untuk belajar terus-menerus ya, karena pertama industrinya bertumbuh ya dan berkembang, dan banyak sekali pelatihan dan seminar, training ya seperti itu yang kita bisa ikutin, baik yang gratis ya, gratis dalam arti perusahaan yang mengadakan atau perusahaan yang bayar ya, atau bisa juga pelatihan di mana kita secara individu bayar sendiri seperti itu ya. Tujuannya sih sebenarnya cuma satu, yaitu untuk meningkatkan keterampilan sama pengetahuan kita gitu. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya ya setelah kita punya pengetahuan dan keterampilan itu ya pasti tentunya meningkatkan rasa percaya diri dan juga keterampilan atau kemampuan kita untuk menjual seperti itu. Nah, lalu apalagi yang bisa kita lihat ya, bahwa bisnis asuransi itu memberi fleksibilitas ya, mungkin dalam kita menjalani kehidupan kita ya, baik dari sisi kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan ya, kehidupan kesehatan. Seperti itu kita bisa secara fleksibel mengatur semua itu disesuaikan dengan jadwal kerja kita sendiri, sehingga bisa seimbang ya antara bisnis, karir, dan juga kehidupan pribadi kita. Nah, jadi kalau kita udah buat keputusan untuk menjalankan sebuah bisnis ya, baik apapun itu ya, baik itu seperti tadi di insurance, atau itu di properti, atau itu di MLM, atau itu di corporate ya, ya berarti tujuannya satu, kita hanya mau sukses di situ kan. Kita dapat penghasilan yang luar biasa, kita bantu orang, juga kita terus mengembangkan diri kita, dan juga kita punya waktu yang fleksibel gitu untuk jalanin hidup kita secara balance. Ya, dan yang gak kalah penting lagi adalah dimanapun kita berada, pastikan keberadaan kita itu kan bisa berdampak yang positif buat kehidupan orang lain ya, seperti itu ya. So, jadi kita harus berani ambil keputusan ya, dan kita berani juga untuk mengubah hidup kita untuk jadi orang yang berdampak.
Oke, ya dengan Agustinus di sini untuk Produce Masterclass. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi di video kali ini ya kita akan membahas lebih detail lagi ya tentang pengambilan keputusan.